lanjut. Untuk tahun 2024 kemarin ya, setahun 20 kasus. Untuk kasusnya pencurian biasa. Ya. Pencurian biasa itu dilakukan oleh satu orang, dilakukan pada siang hari. Contoh kasus kalau pencurian biasa itu kayak yang nyopet, mutil. Juga kan semua dia sendiri, katanya nyopet di pasar, ya. Itu pencurian biasa. Kemudian ada pencurian pemberatan. Untuk pencurian pemberatan itu dilakukan lebih dari satu orang, terus dilakukan biasanya pada malam hari, terus dengan cara memanjat dinding. Pencurian biasa itu biasanya dilakukan di umum, itu jambret. Jambret juga kalau cuma ada kekerasan, nanti maksudnya pencurian kekerasan, tidak di pasalnya. Kalau pencurian biasa hanya 362 KUHP, kalau pencurian pemberatan 363 KUHP. Kalau sama kayak yang tawuran contohnya yang kemarin itu ya, habis main pusat itu ya, itu TKP-nya di Dalandan. Itu di Dalandan, jadi yang menangani di Dalandan. Untuk tahun 2024 itu nggak ada, cuma untuk tahun 2025 kemarin itu bukan tawuran sih, pengeroyokan. Nah, bedanya pengeroyokan sama penganiayaan. Kalau pengeroyokan itu dilakukan lebih dari 2 orang. Tuh, keroyok lah, masih dikeroyok gitu kan. Nah, kalau cuma penganiayaan itu satu orang. Nah, kalau cuma lebih dari 2 orang itu tadi, apapun 3 ya, itu nanti bisa dikenakan pasal penganiayaan, bisa dikenakan pengeroyokan juga bisa kena. Dan itu di-split itu udah berarti digabung di pasalnya. Nah, nanti siapa yang menentukan pasal ini berlakunya yang mana itu dari kejaksaan. Jadi 3 bulan kalau kejaksaan nanti yang akan didakwakan kepada terdakwa ini kalau sudah lewat tersangka ya. Nanti bagaimana jasa penuntut umumnya. Tugas kita sebagai kepolisian ya berusaha memasukkan beberapa pasal tersebut. Nanti yang relevan terus yang masuk ke dan tidak pidana tersebut nanti yang kejaksaan. Nah, untuk tahun 2024 tidak ada tawuran di Bojong ya. Maksudnya yang langsung masuk ke tanda tindak pidana. Tapi kalau semua diselesaikan dengan cara musyawarah, kan beda kan? Itu ada yang hanya kalau semua rame-rame kita amankan, terus siswanya kita kasih bawang, gitu kan? Kita panggil orang tua sama pihak sekolah, itu biasanya nggak buka laporan polisi. Jadi ya, karena dipanggil, orang tua dipanggil, pihak sekolah dipanggil, ya kita bikin surat pernyataan. Di kelas itu udah ada kesepakatan bersama, ya udah. Biasanya nggak maju ke laporan polisi. Nah itu kalau semua ada korban, contohnya kayak kemarin bajak-bajak gitu ya, nah itu dilihat dari berat kasusnya. Kalau semua masuk ruang riung gitu kan, cuma omong-omongan aja, itu kan nggak ada kerugian materi ataupun kerugian moral ataupun kerugian fisik gitu kan, nggak ada istilahnya luka lah gitu kan. Itu biasanya dipanggil aja. Tapi kalau semua ada istilahnya penganiayaan, terus mengalami luka, nah, biasanya kita buka laporan polisi. Tawuran tadi cuma untuk tahun 2024 ini di Bojong yang sampai kasus tawuran sampai berat itu kebetulan nggak ada. Hanya saja yang tahun 2025 kemarin bulan Januari itu ada pengeroyokan. Siapa lagi bertanya? Ya bukan hanya tawuran aja sih ya, kita sebetulnya global. Cara penanganannya ada beberapa cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Contohnya, ya kembali lagi dilihat sama kasus itu tadi. Klasifikasinya ini berat atau enggak. Kalau seumpama istilahnya hanya mengganggu ketertiban gitu ya, itu biasanya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Jadi permasalahan di pihak kepolisian itu tidak hanya yang mengganggu di tindak pidana, gitu ya. Jadi yang tidak masuk tindak pidana juga, yang sudah mengganggu ketertiban dan keamanan itu biasanya diselesaikan oleh Babin Kamtipmas dan desa-desa itu.
biasanya kalau cuma kasus seperti itu diselesaikannya nanti di tingkat desa. Jadi gini, contohnya ini siapa? Oke, ini Merin, seperti ini ya. Merin sama Fauzi orang Sukamanan. Nah ini kan tetanggaan. Nah, Merin merasa terganggu keamanannya, ketertiban, itu kan karena Fauzi setiap malam nyetel musik kencang aja sampai jam 12. Jadi kan waktunya istirahat malah diganggu sama Fauzi. Nah itu bisa dimasukkan ke mengganggu ketertiban. Nah, itu bisa diselesaikan juga. Cuma ranahnya sama Babin Kaptimas di masing-masing desa itu. Di Babin Kaptimas itu Bayangkara, Babin, Pembina, Keamanan, Ketertiban Masyarakat. Jadi yang kasusnya sepele-sepele kayak gitu ya, itu bisa diselesaikan juga. Tidak harus lewat ranah ataupun laporan polisi. Jadi tinggal laporan ke Pak RT, Pak RW, ataupun Pak Lurah. Nanti kalau Lurah koordinasi sama Babin Kaptimas, sama Babin Desa, biasanya kedua belah pihak dipanggil. Itu yang mediasi untuk musyawarah ya, cara penanganannya. Terus keduanya ada lagi penanganannya dengan restoratif justice. Restoratif justice itu seumpamanya Merin hilang HP ya, satu harga dengan nominal 1 juta, pencurinya itu sebab lawan Fauzi-nya. Nah, Fauzi ini akan ditahan sama pihak kepolisian 1 kali 24 jam kita kasih bidik ya, administrasi penyidikan, itu surat penangkapan, surat penahanan ke pihak keluarganya. Nah, nanti dengan berjalannya waktu, itu kedua belah ini ditemukan dari pihak Mary sama pihak Fauzi ini. Ini maunya seperti apa? Silakan bisa ada pertanyaan lagi. Mau pergi pengadilan atau mau bayar aja jadi bayar aja kalau pergi ke pengadilan Kalau pengadilan biasanya itu di sidang biasanya. Jadi kesalahannya apa? Itu tadi kayak nggak pakai helm, pakai apa itu kan ada ancaman. Belum pada punya SIM kan? Kalau udah punya SIM, di situ ada. Jadi ancamannya kurungan, kemudian dendanya itu ada. Jadi sesuai dengan pasal berapa gitu kan, itu ada juga ya. Jadi, makanya pakai motor dan pakai helm harusnya tahu gitu ancaman pidananya gitu. Nah ini memalsukan SIM melanggar pasal 263 KUHP. Nah ini ada yang KUHP juga. Dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun. Pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi diberi bobot nilai dengan pencatatan pada pangkalan data Polri dengan kategori. Nah ini bagi pemilik SIM yang pelanggarannya melebihi bobot 12, SIM dapat dicabut sementara dan atau dilakukan uji ulang pada perpanjangan SIM. Itu. Makanya kalau seumpama sini kan nggak punya KTP, nggak punya SIM ya. Terus kemarin jalannya kenapa? Nggak pakai helm. Nah itu nanti bisa dikenakan 2 pasal. Yang pertama nggak bawa SIM, keduanya nanti berapa dendanya itu tadi yang memutuskan sudah kah pengadilan. Nah kalau cuma ada bahasa itu bagaimana? Nah itu biasanya jadi kalau cuma udah ditilang itu biar tahu juga ya itu kena denda ke kejaksaan ataupun pengadilan. Nah itu biasanya saya lewat berlipat. Kalau cuma Pak udah diurusin sendiri sama mama gitu ya, nggak harus sidang lah. Nah nanti itu biasanya itu datang ke bagian tilang, minta resinya, minta nomor berlipatnya, dibayar, dendanya itu tadi baru bisa diambil. Itu kayak yang minta kan cuma mesin gitu ya, itu baru bisa diambil ataupun STNK. Cuma yang jelas untuk penanganan kasus perkara itu harus seperti yang tadi resmi yang mengetahui globalnya. Itu ada arsipnya, ada berkas perkaranya juga, kemudian ada buku-bukunya juga. Kemudian sama beliaunya nggak ada, kita tahu isinya kapan, kemudian beliaunya kan nggak piket gitu ya, nggak tahu. Ya cuma bapak dijawab tulisannya. Kalau cuma nanti ada yang beda ya, kalau kita bapak itu langsung, ya mungkin ahlinya langsung. Atau yang lain kan ada yang proses peret. Ya siapa tahu dijawabnya sama Andres langsung kan
dianya lebih berkompeten. Ya, sama bapak kan bagiannya juga bisa cepat. Jadi lebih cenderungnya itu dia nangani kaki-kaki yang gitu loh, kayak yang tadi setelah gangguan ketertiban, gangguan keamanan, kemudian anak-anak yang nakal kayak penyuluhan. Udah? Nah, ayo guys. Iya, sama-sama.